Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sugianti. Di video kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang kebijakan terbaru yang ada di TikTok Shop. Kamu mau nggak sih produk kamu diblokir atau dihapus oleh pihak TikTok Shop? Nah, jawabannya pasti enggak ya. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya produk bisa diblokir atau dihapus bahkan sampai kena pelanggaran sekalipun? Nah, di sini aku akan kasih tahu kamu kebijakan terbaru yang ada di TikTok Shop, namanya daftar produk yang diubah atau yang didaur ulang. Nah, kira-kira apa sih maksudnya dan seperti apa contohnya, bagaimana cara menghindarinya? Di sini aku akan bahas dalam satu video. Pastiin lagi kamu jangan sampai skip video ini karena video ini betul-betul aku jelasinnya sangat detail. Nah, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita lanjut aja bahas daftar produk yang diubah atau didaur ulang. Kalau misalnya kamu bingung, ambil simpelnya adalah etalase produk yang diubah atau yang didaur ulang. Nah teman-teman, jadi kenapa sih pihak TikTok Shop membuat kebijakan ini? Nah, yang pastinya untuk menjaga produk tetap jelas, akurat, dan juga konsisten itu sangat penting bagi setiap pengguna. Jadi, daftar produk yang diubah atau didaur ulang, di mana suatu daftar produk memiliki perubahan yang sangat besar atau digunakan kembali untuk produk yang berbeda atau untuk kategori yang baru, itu dilarang keras ya oleh pihak TikTok Shop. Nah, kenapa sih dilarang keras? Karena dapat mengurangi keakuratan informasi produk seperti ulasan produk, yang kedua, produk terjual. Dan yang terakhir, pastinya tidak mencerminkan produk yang sama atau produk yang asli gitu ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tahu kamu tentang pengalaman aku pribadi ketika berbelanja di marketplace Shopee. Nah, jadi saat itu aku tertarik dengan satu produk. Nah, ketika aku melihat ulasannya gitu ya, dan juga foto-foto di dalam ulasan tersebut ternyata berbeda gitu ya. Produk yang dijual apa, terus ulasannya itu apa, itu jauh banget ya teman-teman. Aku pun bingung ya mau beli atau enggak karena kan nggak ada ulasan yang betul-betul sama dengan produk yang di etalasenya gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut aku dengan adanya kebijakan pihak TikTok Shop seperti ini, itu menurut aku lebih fair sih ya teman-teman ya. Di sini aku mau kasih tahu kamu ciri-ciri daftar produk yang diubah atau yang didaur ulang. Di sini terdapat 3 kolom ya teman-teman. Yang pertama ada produk orisinil. Produk orisinil dengan volume penjualan dan rating yang tinggi. Untuk daftar produk yang diubah atau yang didaur ulang, terdapat produk yang diubah menjadi produk lain. Nah, berbeda dengan tampilan yang di produk orisinil. Tipenya pun berbeda ya teman-teman untuk jenis HP-nya. Dan di sini tidak dianggap sebagai produk yang diubah atau yang didaur ulang karena seller hanya menyertakan lebih banyak gambar ya teman-teman. Kita lanjut ke kolom berikutnya. Di sini untuk produk orisinil terdapat satu produk, dan untuk produk yang diubah atau daftar produknya yang didaur ulang terdapat 2 ya teman-teman. Yang pertama, bundling tanpa produk orisinil. Yang kedua, bundling dari brand yang sama tetapi tanpa produk orisinil gitu ya. Nah, untuk di kolom yang ketiga yaitu produk yang tidak diubah, yaitu gambar menampilkan produk yang sama tetapi jumlahnya banyak gitu ya. Di kolom berikutnya terdapat jaket merah untuk produk orisinil. Untuk produk yang didaur ulang atau yang diubah, celana panjang merah. Dan untuk produk yang tidak diubah, desainnya sama tetapi hanya berbeda warna. Di slide terakhir, di kolom pertama terdapat produk orisinal yang mana casing ponsel motif bunga. Nah, untuk kolom yang kedua, produk yang didaur ulang atau produk yang diubah, untuk ukurannya sama namun desainnya berbeda. Nah, untuk produk yang tidak diubah atau yang didaur ulang, nah pihak seller hanya menambahkan SKU baru atau varian baru tetapi masih menyertakan SKU yang lama gitu ya. Hanya menambahkan varian produknya aja atau variasi produknya aja. Nah, dari keempat slide yang sudah aku kasih tahu, semoga sampai di sini kalian bisa memahaminya ya teman-teman. Dan kalian jangan sampai produknya dihapus ataupun diblokir. Di sini kita lanjut aja gimana cara menghindari daftar produk yang diubah atau yang didaur ulang. Nah, di sini ada 2 cara ya teman-teman ya. Yang pertama,
kamu bisa membuat daftar produk baru, atau membuat etalase baru, atau mengupload produk terbaru ya teman-teman ya. Jangan sampai kamu tumpang tindih gitu ya. Maksudnya kamu sudah mengupload produk yang lama, tapi sayang nih untuk penilaian dan juga produk terjualnya sudah banyak, dan kamu mau tumpang tindih gitu ya. Jadi produk yang terbaru kamu masukkan di produk yang sudah terjual ribuan. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman kalau seperti itu. Di poin yang kedua, kamu bisa melakukan perubahan kecil tanpa harus mengubah produk. Nah, teman-teman, apa sih konsekuensinya ketika kita melakukan pelanggaran ini gitu ya? Yang pastinya pihak TikTok Shop akan memberikan sanksi yang lebih berat lagi gitu ya. Bisa jadi produk kamu diblokir, dihapus, ataupun kamu akan mendapatkan double poin pelanggaran gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai produk kita yang sudah terjual ribuan dan sudah banyak penilaiannya itu dihapus cuma karena kesalahan kita secara sadar. Perlu diingat, untuk marketplace Shopee, TikTok Shop itu berbeda peraturannya ya teman-teman ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Misalnya kalian masih bingung atau mau tanya-tanya, kalian tinggal drop komen aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya aku bisa jawab, pasti aku akan bantu jawab. Oke, see you next video. Bye-bye.